Prof, mungkin sedikit tanggapannya tentang Mayang ya, Dot ya. Prof, yang magang di DPR itu banyak yang bilang karena ada peran juga dari Prof Bambang gitu. Atas magang bisa Mayang bisa magang di DPR itu benar gak sih, Prof? Jadi Mayang magang di DPR itu adalah menyelesaikan tugas-tugas dari kampus karena wajib. Jadi magang itu di mana saja asal sesuai dengan kriteria yang diminta oleh kampus. Dan yang mengurus ke sana pihak kampus beserta Mayang sendiri, dan saya juga tahunya justru sudah viral. Jadi sama sekali tidak tahu menau masalah pengurusan Mayang di DPR sebagai mahasiswa magang di sana. Tapi dikaitkan dengan Prof, gimana menanggapinya, Prof? Karena kan netizen pasti banyak yang bertanya-tanya juga gitu soal kedekatankah atau ada kaitannya dengan Prof gitu. Kalau saya biasa aja ya. Kalau dikait-kaitkan katanya saya yang ngurus, katanya saya yang merekomendasi untuk dia magang di sana, ya biar saja. Yang penting secara objektif Mayang mempunyai kemampuan untuk bisa magang di sana, dan itu tentu melalui proses administrasi berjenjang, bukan sekali kirim surat langsung diterima. Nah, itu tentu yang memproses adalah pihak kampus dengan pihak DPR sendiri, dan bagaimana mekanisme saya tidak tahu menau itu. Prof, tapi kabarnya Mayang sempat minta saran juga sama Prof ini, artinya menentukan harus magang di DPR atau di Kemenlu. Infonya kan ada dua pilihan untuk Mayang magang di antara dua tempat itu. Enggak ada juga. Jadi sama sekali Mayang tidak ada berkonsultasi kepada saya tentang pilihan ataupun tempat di mana dia akan magang. Cuman dia bertanya tentang bagaimana proses kuliahnya. Intinya saya memberi saran kepada mahasiswa, bukan hanya kepada Mayang, agar segera menyelesaikan studinya, kalau bisa sesingkat-singkatnya, karena mahasiswa yang berhasil dalam studi salah satunya adalah selesai perkuliahannya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan sekian semester oleh universitas. Hanya itu saja. Apakah ini langkah Mayang untuk lanjut untuk masalah beasiswa yang S1 itu, Prof? Ya kemungkinan saja, kalau Mayang nilainya semuanya bagus, tentu sangat layak untuk dijadikan syarat sebagai penerima beasiswa, baik dalam pelaksanaan S1-nya ataupun nanti mungkin ada cita-cita Mayang untuk S2 kan seperti itu. Jadi syarat nilai itu menentukan sekali. Saya juga dulu waktu mahasiswa nilai saya itu sangat menentukan untuk saya sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Tapi langkah yang diambil oleh Mayang itu benar nggak untuk di magang di DPR, langkah dia untuk kedepannya? Iya, menurut saya DPR bagus ya, lembaga seksi, lembaga tempat di mana pembentukan undang-undang, penggodokan anggaran dan sebagainya. Menurut saya oke lah untuk kita magang. Mungkin banyak orang yang pengen magang di situ, tentu dipilih, tentu kriteria apa yang menjadi parameter dipilih bisa magang di situ boleh ditanyakan ke DPR sana, jangan ke saya, karena yang punyai aturan itu kan di pihak DPR, pihak sekretariat DPR. Tapi sempat terkejut nggak sih Mayang akhirnya bisa magang di DPR? Kalau saya ditanya biasa-biasa saja, orang magang di DPR banyak gitu. Saya dulu juga pernah magang di DPR, bahkan ada penelitian saya juga di DPR, biasa-biasa saja. Jadi bukan sesuatu yang aneh bagi seorang mahasiswa, bagi seorang akademisi untuk magang di DPR, sepanjang itu sesuai dengan jurusan dan disiplin ilmunya saja.
Prof, masih terkait Mayang nih, ayahnya kan kemarin kabar sudah menikah lagi ya Prof ya. Sudah dengar kabar itu belum Prof? Ada dengar kabar lewat media secara viral, dan Pak Dodi itu sudah lama nggak komunikasi sama saya karena saya juga sibuk ya. Jadi ujuk-ujuk ada berita dikirimin temen gitu, ada berita tentang pernikahannya Pak Dodi. Ya alhamdulillah kalau nikah, artinya dia lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dengan menikah. Mungkin satu sisi dalam kehidupannya sudah mapan, kemudian membina rumah tangga yang baru supaya lebih baik, menata hidup untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, saya ucapkan selamatlah buat Pak Dodi atas pernikahan yang terbaru. Kalau Dedi sendiri dihubungin Dedi nggak sih bahwa akan menikah, atau diam-diam nih Dedi menikah? Nggak ada ngomong ke saya. Nggak diundang. Nggak diundang juga nggak. Jadi saya justru tahu setelah udah viral, saya WA, apa benar Dad berita itu nikah? Iya kata dia, sudah selamat saya bilang. Sudah sampai sebatas WhatsApp saja, nggak ada lebih-lebih. Tahu nggak nih nikahnya di mana? Nggak tahu juga. Kecewa nggak Prof? Nggak diundang? Enggak, Sebagai sahabat. Biasa aja. Mungkin andai diundang pun saya susah membagi waktunya karena sepertinya mereka nikahnya kan dalam jangka waktu singkat ya. Mungkin saya untuk menyesuaikan waktu juga agak susah karena jadwal saya agak lumayan padat gitu. Jadi saya ucapkan selamat aja kepada Dedi, semoga langgeng pernikahannya dan tentu lebih sukses dalam meniti karir dan bisnisnya. Tapi ada keinginan nggak Prof, Dedi memperkenalkan istrinya itu ke Prof gitu, biar lebih tahu? Ya paling nanti juga akan dikenalkan. Cuman sejauh ini belum ada konfirmasi akan ngundang makan atau dan sebagainya. Mungkin Dedi juga tahu sayanya lagi sibuk, itu aja sih. Oke. Prof, satu terakhir terkait beasiswa mandiri itu seperti apa sih Pak Mayang? Ya sampai selesai kuliahnya, sepanjang kuliahnya tepat waktu. Itu aja. Berarti ada jangka waktunya ya Prof? Ya, 4 tahun artinya atau